Awalnya, saya merasa tertarik karena batik merupakan warisan budaya yang indah. Namun, ketika saya mulai menggambar, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Kendala pertama yang saya alami adalah kesulitan dalam menemukan ide motif. Saya bingung dalam menentukan pola yang menarik dan tetap memiliki makna. Terkadang ada ide yang muncul tapi terlihat biasa saja atau mirip dengan yang sudah ada. Kendala kedua adalah dalam hal teknik menggambar. Saya masih kesulitan membuat garis yang rapi dan konsisten, terutama saat menggambar pola yang rumit. Selain itu, saya juga belum terbiasa mengatur komposisi agar desain terlihat seimbang. Kendala berikutnya adalah dalam menyusun motif, saya harus memastikan pola bisa disusun dengan baik dan berulang secara rapi. Tetapi sering hasilnya kurang pas dan tidak sejajar. Namun, setelah mendapatkan arahan dari guru, saya jadi lebih memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Guru membimbing kami untuk membuat pola dasar terlebih dahulu, sehingga desain menjadi lebih teratur. Tidak hanya itu, guru juga mengajarkan teknik yang benar saat membuat motif, sehingga gambar yang dihasilkan menjadi lebih rapi. Dengan adanya bimbingan tersebut, saya merasa lebih mudah dan percaya diri dalam membuat desain batik. Saat membuat pola kertas, saya masih kesulitan memotong kertas dengan rapi, sehingga bentuk motif yang saya hasilkan kurang jelas saat digunakan untuk mengecap. Saat pertama mencoba, hasil cat saya kurang rapi. Ada bagian yang terlalu tebal, ada juga bagian yang terlalu tipis, sehingga motifnya tidak terlihat jelas. Selain itu, posisi cat yang saya buat sering tidak sejajar, jadi pola batiknya terlihat kurang teratur. Saat sempat merasa kesulitan dan bingung harus bagaimana supaya hasilnya lebih baik. Namun, setelah mendapatkan arahan dari guru, saya mulai memahami cara yang benar. Guru menjelaskan bagaimana mengatur api pada kompor, cara menekan cat dengan rapi, dan pentingnya menjaga posisi agar tetap sejajar. Selain mencoba kembali mengikuti arahan tersebut, hasil cat saya menjadi lebih rapi dan jelas. Saya juga jadi lebih percaya diri saat mengencap baik. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa dengan bimbingan guru dan terus berlatih, kesulitan dan diatasi. Awalnya saya mengalami beberapa kendala saat mulai mewarnai. Warna yang saya gunakan sering keluar dari batas pola, sehingga hasilnya terlihat kurang rapi. Selain itu, warna yang saya pilih juga terkadang terlalu pekat atau tidak merata, sehingga motif batik tidak terlihat jelas. Saya juga sempat bingung bagaimana cara memandukan warna agar terlihat seraksi. Namun, setelah mendapat arahan dari guru, saya mulai memahami teknik yang benar. Guru mengajarkan untuk mengambil warna secukupnya, mewarnai secara perlahan dan bagian dalam bola, dan lebih teliti mengikuti garis motif. Guru juga memberi contoh cara memadukan warna agar terlihat terlebih harmonis. Setelah saya mencoba kembali mengikuti arahan tersebut, hasil warna batik saya menjadi lebih rapi dan lebih enak dilihat. Saya pun jadi lebih percaya diri. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa dengan bimbingan guru dan latihan, kesulitan bisa diatasi. Saya melakukan proses melorot batik, terutama ketika menggunakan tungku. Pada awalnya saya mengalami beberapa kendala. Saat menggunakan tungku, saya merasa kesulitan mengatur besar apinya. Kadang api terlalu besar sehingga air menjadi terlalu panas dan saya khawatir kainnya bisa rusak. Namun, jika apinya terlalu kecil, api tidak cukup panas sehingga lilin atau malah pada kain itu tidak bisa terlepas dengan baik. Selain itu, saya juga merasa kesulitan saat memasukkan dan menangkap kain dari air panas. Saya harus lebih berhati-hati karena menggunakan tungku membuat prosesnya terasa lebih menantang. Akibatnya hasil melorot saya kurang maksimal. Masih ada bagian malam yang menempel
dan motif batik belum terlihat jelas. Pengalaman ini membuat saya sadar bahwa proses pengeluaran, apalagi dengan menggunakan tungku, membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian. 3. Pertama kalinya saya menjahit kain yang sudah dilapisi kain keras. Pada awalnya saya mengalami beberapa kendala. Kain yang dilapisi kain keras terasa lebih tebal dan kaku sehingga sulit untuk dijahit. Mesin jahit juga terasa lebih berat saat digunakan dan saya harus menekan pedal dengan lebih hati-hati. Selain itu, saya kesulitan menjaga jahitan tetap lurus karena bahannya kaku. Arah jahitan kadang melenceng dari garis. Pola yang sudah dibuat jarum juga sempat tersedat, bahkan hampir patah karena kainnya cukup tebal. Hal ini membuat saya harus lebih berhati-hati saat menjahit. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa menjahit kain yang dilapisi kain keras membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan teknik yang tepat. Awalnya saya merasa tertarik saat pertama kali menggunakan mesin bordir otomatis. Tetapi ketika mencoba langsung ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Kendala pertama yang saya alami adalah saat memahami cara kerja mesin. Banyak tombol dan pengaturan yang membuat saya bingung harus mulai dari mana. Selain itu, saya juga kesulitan saat memasang kain dan benang. Beberapa kali posisi kain tidak tepat sehingga hasil bordir menjadi tidak rapi. Benang juga sempat putus karena saya belum tahu cara mengatur ketegangan benang dengan benar. Saat mesin mulai berjalan, saya juga merasa khawatir melakukan kesalahan sehingga kurang percaya diri dalam menggunakan. Dari pengalaman tersebut, saya menyadari bahwa menggunakan mesin bordir otomatis membutuhkan pemahaman, ketelitian, dan latihan. Kami merasa tenang setelah berhasil menyelesaikan karya batik cap kami. Dalam proses pembuatannya, kami mengalami banyak kendala, mulai dari kesulitan membuat pola, mengecat yang kurang rapi, hingga hasil warna yang tidak merata. Terkadang kami merasa kesulitan dan hampir menyerah. Namun, dengan bimbingan guru dan usaha yang terus kami lakukan, kami mencoba memperbaiki setiap kesalahan. Kami belajar lebih teliti, lebih sabar, dan tidak mudah menyerah. Akhirnya, setelah melalui proses yang cukup panjang, kami berhasil menyelesaikan karya batik cap kami. Saat melihat hasilnya, kami merasa sangat senang dan bangga dengan usaha kami sendiri. Pengalaman ini mengajarkan kami bahwa setiap kesulitan pasti bisa diatasi jika kami mau bersabar dan terus belajar.